Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ya, terkadang para ulama mengistilahkan dengan ar-ruju ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafis soleh. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Jadi kembali kepada Al-Quran dan sunnah saja belum cukup. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah belum cukup. Harus ada yang ketiga. Memahami Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Ya, karena kalau kita lihat kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka juga Al-Quran dan As-Sunnah. Antum jangan kira kelompok-kelompok yang menyimpang itu tidak pakai Al-Quran dan Sunnah. Mereka pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman mereka pahami Al-Quran dan Sunnah sesuai hawa nafsu mereka. Ada orang yang mengatakan gak usah sholat. Apain sholat? Dia punya dalil. Dalilnya fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Celaka antum kalau sholat. Dalilnya ada enggak? Ada. Al-Quran. Cuman salah dalam pendalilan. Kenapa antum berhenti di situ? Itu masih ada lanjutannya. Yang celaka siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang lalai dari sholat itu orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat hingga habis waktunya. Dia tidak sholat subuh kecuali setelah matahari terbit. Dia tidak sholat zuhur kecuali setelah azan asar. Dia tidak sholat asar kecuali setelah matahari tenggelam. Dia tidak sholat maghrib kecuali setelah masuk waktu isya. Dia tunda-tunda waktu sholat hingga habis waktunya. Ini yang celaka. Dan ini sholatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau sholat asar, mereka nggak langsung sholat asar. Dia tunda-tunda dulu. Hingga dia ngelihat matahari, oh matahari udah mau tenggelam. Akhirnya dia berdiri, kerjakan sholat dengan cepat. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini yang celaka. Yang lalai dari sholatnya, kemudian ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ini yang celaka. Makanya ada orang sholat tapi masuk neraka. Sholat tapi masuk neraka. Tadi sholatnya riya, kemudian sholatnya di luar waktunya. Ada juga yang mengatakan boleh nikah lebih dari 4. Boleh nikah 9 istri boleh. Dalilnya Al-Quran. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita 2 tambah 3 tambah 4. Jadi waw di situ maknanya zaid. 2 tambah 3 tambah 4. Ini berapa? 9. Iya, kalau kita pahami secara bahasa ada benarnya. Seperti misalnya kita katakan Ja'a Muhammadun wa Ahmadu wa Aliyun. Ada berapa orang yang datang? 1 atau 3? Telah datang Muhammad, Ahmad dan Ali. Berapa yang datang? 3 orang. Iya enggak? Bukan 1 orang. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadinya 9. Ya. Ada dalilnya, tapi pemahamannya yang keliru. Waw di situ bukan bimakna zaid. Waw bimakna au.
Dalam bahasa Arab, nanti antum pelajari, ada huruf waw maknanya au. Maka kita artikan atau. Nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, 2 atau 3 atau 4. Ya, dan ini dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang masuk Islam, dia punya istri 9, Nabi suruh lepas 5. Tahan 4. Ya. Jadi enggak cukup Al-Qur'an dan Sunnah semata, enggak cukup. Pemahamannya harus benar. Pemahamannya harus benar. Mengikuti pemahaman para salaf. Allah Subhanahu wa taala telah memuji ya, menyanjung para salaf, khususnya para sahabat. Dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jadi para sahabat udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dijamin masuk surga. Kita bisa enggak mengikuti para sahabat, mendapatkan ridho Allah, kemudian masuk surga? Bisa. Di sini Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan kalau kita mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti apanya, Ustadz? Mengikuti apanya sahabat. Cara jalannya bukan mengikuti cara beragamanya para sahabat. Bagaimana cara beragamanya mereka. Itu yang kita ikuti. Bagaimana mereka memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita ikuti.